Sejak awal pandemi 3 tahun yang lalu, udah banyak banget booster produktivitas yang lahir, mau itu dari setup orang-orang yang makin sini makin variatif, sampai isi-isiannya yang udah di-customize untuk menambah personality di working stationnya. Dan yang paling sering kita lihat dibikin custom, pastinya adalah custom keyboard. Tapi sebenarnya nggak cuma keyboard aja loh yang bisa kita kasih personality, tapi mouse juga bisa. Di sini gue udah pakai mouse yang udah di-custom selama 7 bulan terakhir, dan di video ini gue pengen bahas. So, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan ini adalah Rexus Daxa Air Mini, sebuah mouse gaming yang gue pakai sehari-hari untuk daily driver gue. Karena dari semua mouse gaming yang pernah gue punya dan review di channel ini, cuma mouse ini doang yang bener-bener nyaman di tangan gue dan cocok juga buat jadi mouse kerja. Nah, karena gue adalah orang yang suka kalau nuansa working atau gaming station gue itu sesuai sama personality gue, jadinya gue sering banget nyuntik apapun itu yang gue suka ke desk setup gue. Contoh yang paling jelas adalah poster kayu Star Wars yang gue gantung di atas desk setup gue, karena gue itu emang suka banget Star Wars dari gue kecil. Contoh lainnya adalah keyboard daily driver gue yang pakai keycaps warna beige dan kabel customnya yang juga warna coklat ke beige-beigean gitu. Sekali lagi karena gue itu suka banget sama warna beige. Alasan gue ngelakuin hal-hal kecil kayak gini tuh ya basically karena gue itu seneng dan bahagia kalau misalnya gue ngelihat hal-hal ini di tempat kerja ataupun gaming gue. Well, at least it's so much better dibanding kalau misalnya tempat gue kerja atau gaming itu bener-bener plain atau nggak ada personality sama sekali. Ya seenggaknya kalau misalnya gue lagi kerja dan tiba-tiba main block atau stres gitu ya, seenggaknya tuh ada penghibur yang berada tepat di depan mata gue pas gue lagi stres. Jadi ya kerasa kehibur aja gitu. Nah, sekitar 7 bulan yang lalu, tepatnya tuh setelah gue dapetin si Rexus Daxa Air Mini ini, gue berkesempatan untuk sekali lagi nyuntik elemen kebahagiaan gue ke salah satu barang paling penting yang ada di setup gue, yaitu ya si mouse daily driver ini. Di Instagram gue dikontak sama RF Paintworks. Beliau ini basically tukang custom repaint mouse, tapi instead of cuma repaint atau ganti warna aja, dia bisa bikin custom design sesuai apa yang kita mau. Oh iya, video ini bukan video sponsor ataupun video yang disuruh bikin sama beliau. Cuman memang gua itu dapat repaint mouse ini gratis. Tapi walaupun gua dapat gratis, gua nggak akan bias ataupun nggak akan opini gua itu nggak akan terpengaruh sama fakta bahwa gua dapat ini secara gratis. Gua pure cuma pengen sharing pengalaman gua selama 7 bulan ke belakang pakai mouse yang udah di repaint sama dia, dan pengen ngasih tahu ke kalian aja gimana sih rasanya pakai mouse yang udah di custom sesuai personality kita. Karena jujur aja ada beberapa hal yang menarik selama gue pakai mouse ini sebagai daily driver gue selama 7 bulan ke belakang. Jadi waktu itu gue ditawarin untuk repaint mouse gue sesuai desain yang gue mau. Ya jelas gue terima aja tanpa basa-basi karena seperti yang udah gue bilang, gue suka nyuntik personality ke desk setup gue. Dan ini salah satu bentuknya. Gue waktu itu bilang kalau gue itu mau desain mouse-nya bertemakan Star Wars. Gak lama kemudian, beliau kasih beberapa mock-up desain. Dan karena salah satu dari sedikit hal yang gue suka dari sequel triloginya Star Wars itu Kylo Ren, jadi gue pilih yang desain Kylo Ren. Nah, yang paling pertama gue notice dari hasil repaint mouse ini adalah finishingnya yang amat sangat rapih. Kalau dibandingin sama mockup desainnya, hasil akhirnya justru kelihatan lebih bagus. Karena warna-warnanya itu kelihatan lebih hidup gitu. Nah, hal kedua yang gue notice dari hasil repaint mouse ini tuh bobotnya yang lumayan nambah beratnya. Awalnya gue pikir cuma gue doang yang ngerasa kalau mouse-nya itu nambah beratnya. Tapi setelah gue tanya lagi sama beliau, ternyata itu emang hal yang normal. Karena ya namanya cat yang basah, yang nempel itu ya mau nggak mau pasti nambah lah ya keberatnya. Tapi ada satu hal yang gue takutin dari proses repaint mouse ini, yaitu adalah apakah catnya akan tahan lama dan apakah nggak akan luntur ke tangan catnya. Karena kan secara logika, mouse itu adalah hal yang akan kita pegang hampir 90% dari waktu kerja kita. Dan yang namanya telapak tangan, pasti ada aja saat dimana telapak tangan kita itu bisa basah atau berminyak. Nah, kalau gitu apakah catnya bakal awet secara long term? Well, setelah sekitar 7 bulan gue pakai mouse ini sebagai daily driver dan pemakaiannya yang cukup berat, gue bisa bilang kalau aman sih ternyata. Mouse ini udah gue pakai buat kerja seharian, buat main game kompetitif. Pokoknya hal-hal yang bisa bikin telapak tangan gue itu basah karena keringet atau berminyak. Dan catnya nggak ada luntur sama sekali. Paling banter tuh cuma ada bekas shiny gitu di bagian-bagian yang paling sering kena jari. Contohnya di bagian samping kiri tempat jempol gue, sama di klik kanan dan klik kiri.
Ya, basically problem yang sama di keycaps tertentu keyboard kita yang udah lama dipakai. Sebenarnya ada satu hal lagi yang bikin gue lumayan khawatir pas mouse gue di repaint. Jadi mouse gue ini di repaintnya itu luar dalam ya. Jadi pas proses repaint luar dalam itu ya mau nggak mau mouse-nya itu harus dibongkar. Nah di situ tuh gue takut kalau misalnya sensornya atau si encoder scroll wheel-nya itu bisa ke compromise ya, bisa rusak atau error atau apalah gitu. Tapi ternyata that's not the case at all. Secara fungsi masih aman, lancar jaya, dan nggak ada ngadet-ngadet sama sekali. Jadi kesimpulannya, apakah custom repaint mouse itu worth it? Ya tergantung. Untuk proses custom repaint kayak mouse gua yang desainnya itu custom, itu harganya kena di sekitar 460 ribuan. Mouse yang tadinya harganya cuma 800 ribuan, sekarang jadi worth 1 jutaan lebih cuma karena beda desain. Tapi kalau misalnya kalian research, hal kayak gini tuh sebenarnya udah lumayan biasa di produk gaming mouse. Contohnya misalnya ada Logitech G303 yang dibikin versi spesialnya Shroud. Terus ada juga Logitech G305 yang ada special desainnya KDA. Dan yang terakhir ada juga Final Mouse Starlight yang edisi Tense. Jadi untuk menjawab pertanyaan worth it atau enggak, mungkin gua akan balikin lagi ke kalian masing-masing. Terkadang mungkin kesenangan kita terhadap suatu hal kayak idola kita atau film kesukaan kita bikin sebuah price tag yang kalau dilihat pakai mata telanjang itu kesannya mahal banget. Tapi ketika kita pakai kacamata seorang penggemar, price tag yang tadinya mahal itu mungkin bisa jadi nggak ada apa-apanya. So that's it dari video ini. Semoga video ini ngebantu dan bermanfaat lah buat kalian. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.